Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Kalau katanya kawin siri, kita tantang, tunjukkan dong foto nikahnya. Ketika Linda mengatakan ada hubungan spesial, semuanya dalam kontrolnya Linda. Sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa kembali diwarnai perdebatan sengit. Linda Pugiastuti mengaku istri siri Irjen Teddy Minahasa, pakar mikroekspresi, angkat bicara. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara menelan korban jiwa. Sejumlah orang masih dalam pencarian. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Kami, laporan khusus, kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus lengkapnya. Sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa kembali diwarnai perdebatan sengit. Penasehat hukum terdakwa Teddy Minahasa dengan ahli dari BNN berbeda penafsiran teknik membongkar jaringan narkotika. Hakim pun turun tangan menengahi perdebatan keduanya. Menulis terawas dan tidak ada narasi saya tawas di selanjutnya kan tidak ada Pak. Iya. Berarti bukan maksudnya tawas sabun itu ya, bukan? Simpulkan sendiri Pak. Nggak sekalian gula batu. Sidang lanjutan kasus peredaran narkotika jenis sabu terdakwa Irjen Teddy Minahasa kembali digelar Senin kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jaksa menghadirkan ahli dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan. Ahwil menyebut pembelian terselubung narkotika wajib disertai surat perintah Kapolri atau pejabat yang ditunjuk. Tanpa surat perintah pembelian dianggap liar. Atau pembelian terselubung. Apa maksudnya itu? Di Undang-Undang 2297 disebutkan teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi, dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilakukan berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Jadi di sini jelas sekali, malah yang ditunjuk itu pejabatnya cukup tinggi. Jadi surat perintah ini adalah hukumnya wajib. Jadi kalau tanpa surat perintah, ini berarti liar. Bukankah narkoba itu harus dibawa, pura-pura dibawa untuk menjebak si bandar? Perdebatan penasehat hukum terdakwa Irjen Teddy Minahasa dengan ahli dari BNN pun menjadi sorotan. Keduanya berbeda penafsiran teknik control delivery atau teknik membongkar jaringan narkotika. Hakim pun turun tangan menengahi perdebatan keduanya. Jadi kontrol yang arti delivery itu kan penyerahan. Metodenya namanya counter delivery. Apa yang mau untuk menangkap si bandar ini, bukankah narkoba itu harus dibawa, pura-pura dibawa untuk menjebak si bandar? Kalau secara teori itu adalah satu hal yang tidak boleh, Pak. Betul, Pak. Bagaimana menangkap narkoba kalau si kurirnya hanya datang membawa bakpao atau kue tart? Ya. Jadi begini Pak, ya. Kalau kurir itu adalah orang yang mau bersedia bekerja sama dengan polisi, ya. Ini bisa kita bawa barangnya. Bisa bawa barangnya. Kalau dia mau bekerja dengan kalau polisi, mau. Ya. Oh, artinya. Kalau dia tidak mau. Itu hal lain. Artinya Bapak sekarang. Penasehat hukum, tunggu dulu dia menjawab. Ya. Terus, tunggu dia jawab dulu. Ya. Kami pun belum bisa catat. Di akhir sidang, suasana mencair kala terdakwa Teddy Minahasa mengaku pusing. Pernyataan tersebut pun mengundang gelak tawa. Itulah pendapatnya, simpulkan. Gelak. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang mulia, kesimpulannya saya juga pusing ya Mulia. Silakan. Jaksa juga menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Zulfa. Menurut Eva, barang bukti yang digunakan sendiri oleh penegak hukum dapat dianggap melawan hukum. Sehingga ada beberapa di antaranya ini oknum barangkali yang melihat kemudian menggunakan bukti itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini barangkali contoh gitu ya. Dia memiliki secara melawan hukum. Gitu. Artinya kepemilikannya itu memang ada di dalam penguasaannya. Selain itu, Eva menyebut salah satu pihak pemufakatan jahat atau meeting of mind bisa lepas dari pidana jika mundur dari kesepakatan tersebut.
ketika kita bicara meeting of mind harus ada kesepakatan, kebersamaan, niat yang sama untuk melakukan satu tindak pidana. Ketika satu peserta delik menyatakan mundur ya dari kesepakatan itu, kita tidak bisa mengatakan dia sebagai peserta tindak pidana. Iya, kalau memang kita bicara soal dalam konteks penjualan, gitu ya. Berbagai fakta terkuak pada sidang Kamis 2 Maret lalu. Hakim mendatangkan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto. Ahli digital forensik mengungkap adanya riwayat pemesanan tawas secara online dari ponsel asisten mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Riwayat akun Tokopedia Wan Arif ditemukan transaksi pesanan atau pembelian dalam kurung tawas dengan berat 1,3 kg sejumlah 10 buah pada tanggal 3 Juni 2022 jam 13.57 jam 1 siang dari akun toko Sentral Kimia dengan mencantumkan nama penerima Wan Arif AKBP Dodi Prawira Kapolres Kep 18 Mentawai. Padahal dalam persidangan sebelumnya pada Rabu 1 Maret lalu, Teddy berkelit memerintahkan Dodi mengganti barang bukti narkoba dengan tawas. Mengacu pada percakapan yang diungkap di persidangan, Teddy menyebut ia menulis Trawas, yakni nama daerah di Jawa Timur, bukan Tawas. Yang tertulis adalah Trawas dengan huruf T besar. Itu artinya nama sebuah tempat, yaitu salah satu kecamatan di Mojokerto, bukan Tawas. Saudara jaksa penuntut umum sangat objektif. Yang kami garis bawahi adalah di mana letak kata perintah. Jawaban Teddy mengundang tanda tanya penasihat hukum terdakwa AKBP Dodi. Tapi maksud saudara menuliskan itu tawas atau terawas? Trawas. Baik. Kalau yang dimaksud terawas itu sepengetahuan saksi apa? Sebuah kota di Mojokerto. Sebuah kota di Padang. Berarti, baik, apakah Lanjutkan. tawas tersebut diganti dengan kecamatan? Loh. Ya. Ini menghina pengadilan yang mulia. Baik, silakan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar, saksi. Ketawa yang mulia. Silakan kesimpulannya nanti. Iya. Nulis Trawas dan tidak ada narasi saya tawas di selanjutnya kan tidak ada, Pak. Iya. Berarti bukan maksudnya tawas sabun itu ya, bukan? Simpulkan sendiri, Pak. Nggak sekalian gula batu. Perdebatan juga terjadi antara Teddy dengan penasihat hukum terdakwa Dodi, Adriel Viari Purba, karena diminta bertobat. Sumpah ini bukan ritual belaka. Saya sampaikan sekali lagi secara moral, masih ada waktu dan kesempatan untuk bertobat saksi. Bukan itu ya. Saudara Itu bukan stop. pendeta. Stop. Baik, majelis. Saksi, saya kan sudah stop. Kalau saya sudah masuk, semuanya harus tahan diri, ya. Linda Pujastuti alias Anita Cepu, saksi mahkota dalam kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa, membeberkan keterangan mengejutkan di persidangan. Linda mengaku sebagai istri siri Irjen Teddy Minahasa. Lantas, bagaimana pakar mikroekspresi membaca gestur Linda atas pengakuannya itu? Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih yang mulia. Linda Pujastuti alias Anita Cepu menjadi saksi mahkota dalam kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dalam persidangan terungkap, Linda sebagai informan yang membocorkan transaksi narkoba kepada polisi. Profesi pekerjaannya apa sebenarnya? Saya banyak membantu polisi. Membantu polisi? Iya, sebagai agent. Sebagai? Agent, informan. Informan. Iya. Teddy Minahasa mengaku mengenal Linda Pujastuti yang kerap dipanggil dengan sebutan Mami saat masih kuliah. Sekitar tahun 2005 atau 2006. Iya. Saya saat kuliah di UI, saya bersama teman-teman saya sering kalau selesai kuliah itu sauna atau spa di Hotel Klasik Pecenongan. Bertemu saudara Linda di resepsionis dari tempat spa itu. Di 2022, 3 tahun kemudian, yang bersangkutan
masih ingin menawarkan proyek penjualan pusaka ke Raja Brunei Darussalam. Tak hanya sebagai informan, dalam pusaran kasus narkoba Teddy Minahasa, Linda berperan menyalurkan narkoba jenis sabu yang diduga barang bukti sitaan untuk dijual kembali kepada bandar narkoba di Jakarta. Waktu itu tanggal 23 Juni, saya ada WA terdakwa. Saya ingin ikut bekerja kembali ke Brunei Darussalam untuk menawarkan keris pusaka terdakwa. Dijawab dengan terdakwa, silakan. Saya jawab lagi, saya nggak ada ongkos tiket dan operasional. Lalu terdakwa bilang, ini saya ada sabu 5K, carikan lawan untuk kamu operasional ke Brunei. Linda pun menghubungi Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru Jakarta Utara, agar dicarikan pembeli sabu. Selang beberapa bulan, Linda dan Kasranto menemukan bandar yang berniat membeli 1 kilogram sabu. Terdakwa Dodi Prawira Negara dan Syamsul Ma'arif pun mengantar sabu seberat 5 kg dari Padang menuju Jakarta melalui jalur darat. Menanggapi kesaksian Linda, Teddy Minahasa membantah dan mengaku justru ingin menjebak Linda. Pasalnya, Teddy mengaku kecewa karena sebagai informan polisi, Linda pernah memberikan informasi keliru soal peredaran narkoba di Laut Cina Selatan. Kami lontang-lantung di sana hampir 3 bulan di laut, yang katanya informasi ini dari Vietnam, jadi kita sanggumnya di Laut Cina Selatan sesuai koordinat yang dia punya. Gak ada saudara sebut bahwa ini ada 5 kg barang untuk biaya ke sana atau apa? Itu saya sebut, itulah bagian dari saya mau kerjain dia, mau jebak dia yang mulia. Menanggapi bantahan Teddy, Linda membeberkan fakta mengejutkan di persidangan. Linda bahkan mengaku punya hubungan asmara hingga menikah siri dengan Irjen Teddy Minahasa. Sangat keberatan kalau ini jebakan. Saya dengan Pak Teddy tidak pernah ada masalah. Waktu saya ke Laut Cina, itu gagal, saya sempat minta maaf. Dan saya tidak pernah berantem. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biarpun beliau tidak mengakui. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih yang mulia. Usai persidangan, penasihat hukum Teddy Minahasa, Antoni Jono, membantah keterangan Linda dan menantang Linda memberikan bukti perkawinan siri dengan Teddy Minahasa. Terkait kawin siri, saya sampaikan siapa namanya Mami Linda ya, yang dulu katanya bekas GRO di hotel tempat spa plus. Kalau katanya kawin siri, kita tantang, tunjukkan dong foto nikahnya. Sementara itu, pakar mikroekspresi Monica Kumalasari meragukan keterangan Linda Pujiastuti yang mengaku istri siri Irjen Teddy Minahasa. Berbeda ketika mengaku sering tidur bersama, Monica menyebut Linda tampak tidak tenang saat mengakui perkawinan siri dengan sang jenderal bintang 2. Ketika Linda mengatakan ada hubungan spesial, tidur bersama ketika di kapal dan sebagainya, ini tatapannya memang secara fokusnya ya. Ini Linda bisa melihat ke depan begitu ya. Artinya secara visual dia semuanya dalam kontrolnya Linda untuk menyampaikan informasi ini. Tetapi ya ketika di jeda tersebut ya, Linda ini sempat menunduk ya, kemudian seperti membaca sesuatu dan ini ada hubungannya dengan yang disebut dengan eye asynchronous ya, bahwa ketika seseorang menunduk dan kemudian matanya melihat ke bawah, ini ada inner talk yang sedang bekerja. Artinya ketika dia secara kinestetik mulai membatin gitu ya, apakah statement ini perlu saya sampaikan atau tidak, begitu. Nah, jeda yang lama ini juga berarti bahwa ketika seseorang itu kehilangan spontanitasnya gitu ya, maka mungkin hipotesisnya kita bisa bilang bahwa mungkin dia juga takut untuk mengatakan hal ini, begitu.
Tetapi kalau kita mengatakan ini adalah takut dari Linda, saya kok tidak mendapatkan adanya facial atau micro expression dari ekspresi atau emosi rasa takut itu. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, didakwa dengan 2 pasal UU Narkotika dengan ancaman hukuman mati dan penjara minimal 20 tahun. Kendati telah menyandang status terdakwa, Teddy belum menjalani sidang etik. Polri menyatakan masih menunggu keputusan sidang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara anggota Kompolnas Pungki Indarti menilai Teddy Minahasa layak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat. Selain karena kasus narkoba yang menjeratnya, ditambah lagi adanya dugaan perselingkuhan. Saudara, kebakaran depo Pertamina Pelumpang di wilayah Koja, Jakarta Utara menelan korban jiwa. Sejumlah orang masih dalam pencarian petugas gabungan. Sementara itu, status tanah zona berbahaya depo Pertamina yang menjadi permukiman warga kini menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo sempat menyinggung agar warga yang berada di zona berbahaya untuk direlokasi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan panik. Meledak Pertaminanya, ya Allah. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang di wilayah Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam menelan korban jiwa. Berdasarkan data Koramil 01 Koja per 5 Maret, sebanyak 19 orang meninggal dunia dan 49 warga mengalami luka-luka. Sejumlah orang dikabarkan hilang dan masih dalam pencarian petugas gabungan. Polisi pun masih menyelidiki penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang menyebabkan puluhan rumah hangus terbakar. Nah, tentunya untuk mencari tahu sumber apinya dari mana, ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim. Saat ini kita sedang mengumpulkan saksi-saksi, kemudian CCTV, dan kemudian hal-hal yang kita perlukan yang sifatnya sangat teknis, sehingga nanti bisa kita jelaskan secara saintifik tentang peristiwa yang sebenarnya. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menyatakan akan mengevaluasi penataan ulang di setiap aset vital milik Pertamina. Ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk melihat penataan yang lebih baik lagi. Peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang bukan kali pertama terjadi. Insiden serupa pernah terjadi pada Januari 2009 dan Mei 2017. Pengamat ekonomi energi Fahmi Radi menyebut Pertamina abai dalam sistem keamanan. Kebakaran yang cukup besar yang diakibatkan menurut saya kelalaian dari Pertamina gitu ya. Sehingga ini terjadi berulang dan berulang gitu. Berdasarkan standar internasional tadi, dia mempunyai internal damkar gitu ya, penambahan sehingga dia bisa mematikan sebelum merembet kemana-mana. Tapi ini kan tidak, artinya Pertamina nggak punya internal pemadam kebakaran tadi di aset yang demikian strategis tadi, sehingga kemudian kebakaran besar dan pemadam kebakaran yang masuk kan kesulitan juga itu. Pasca kebakaran, status tanah zona berbahaya depo Pertamina yang kini ditempati warga mencuat. Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung korban kebakaran sempat menyinggung agar warga yang berada di zona berbahaya untuk direlokasi. Pertama, karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Untuk keamanan, idealnya ada lahan steril tanpa bangunan selebar 50 meter dari depo sebagai zona penyangga atau buffer zone. Namun kenyataannya, permukiman padat penduduk kini justru menempel dengan pagar depo. Penataan zona penyangga ini sempat diusulkan pada tahun 2009 saat kebakaran hebat juga terjadi di depo, namun rencana tersebut terkendala sengketa lahan yang telah berlangsung puluhan tahun.
Beroperasi sejak tahun 1974, Depo Pertamina Pelumpang menempati lahan seluas lebih dari 48.000 hektar, tak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok. Awalnya, tanah rawa sekitar depo tak berpenghuni. Statusnya pun tanah kosong atau tanah milik negara. Namun kemudian permukiman ilegal mulai muncul dan terus bertambah hingga merangsek ke Depok Pelumpang. Puluhan tahun tinggal dan bekerja di kawasan Depok Pelumpang yang juga dikenal sebagai Kampung Tanah Merah. Warga kini mengantongi legalitas administratif berupa KTP, KK, dan IMB sementara dari pemerintah. Wacana relokasi warga untuk menjauhkan permukiman dari Depo Pertamina Pelumpang pun mendapat tanggapan beragam dari warga. Kalau saya pribadi pengen mau pindah dari sana. Ya kalau untuk warganya pindah dari sini, kan pemerintah berarti siap menyediakan tempat untuk warganya. Jadi saya nggak mau tetap di situ, habis pindah kemana udah terlanjur. Dan cuma yang rata aja yang kita ulang lah. Pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya memutuskan Depo Pertamina Pelumpang dipindahkan ke Tanah Pelindo yang siap dibangun pada akhir 2024. Jarak buffer zone sejauh 50 meter pun akan dibangun dari depo ke permukiman demi keamanan dan keselamatan masyarakat. Bahwa kilang akan kita pindah ke Tanah Pelindo. Ya, kilang akan pindah ke Tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa.